yang sama-sama kita hormati Bapak Guntur Santoso, Deputi Pengawasan pada kantor OJK Regional 5 Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepri, beserta Deputinya Ibu Mangsi dan seluruh jajaran OJK yang terhadir, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama kita, ustaz-ustazah kita, tokoh-tokoh masyarakat kita. Terhadir pada kesempatan ini Profesor Dr. Usman Jafar, juga hadir Ustaz Kasman Marsakti, hadir juga Bapak Jumadi sekaligus anggota DPRD Provinsi, Bapak Ustaz Hanafi Ismet, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Ustaz Abdul Latif Lubis, anggota DPRD Medan, ada Bapak Ustaz Rudianto Simangunso, tokoh masyarakat Medan sekaligus anggota DPRD Kota Medan, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Ada tokoh pemuda nih, Pak Rosa Putih. Ini ketua pemuda Putih sedunia. Levelnya bukan Medan lagi, tapi hadir di Kota Medan, acara Medan. Ustaz-ustazah, para ulama, ibu dan bapak sekalian, alhamdulillah kita pada hari ini berkumpul dalam seminar tema yang menarik. Hari ini kita bicara tentang syariah. Dulu di awal-awal Pak Jokowi jadi presiden, itu ratusan perda syariah dicabut katanya. Sehingga kesannya negara ini negara yang hobi terhadap syariat Islam. Tapi hari ini kita bicara tentang syariat Islam. Dan bicara tentang syariat Islam dikaitkan dengan pemulihan ekonomi nasional. Jadi satu isu yang sangat strategis bagi ustaz-ustazah para ulama. Jadi gak usah ragu-ragu lagi bicara tentang syariat Islam. Kalau orang takut dengan Islam silakan aja. Tapi kita terus saja bergerak untuk bagaimana agar syariat Islam yang menurut keyakinan kita memiliki nilai-nilai universal yang akan memberikan rahmat bagi seluruh alam. Itu keyakinan kita. Bahwa ada orang yang tidak paham, maka tugas kita memahamkannya. Sampai mereka tuntas memahami bahwa Islam itu adalah sesuatu yang diperlukan, bukan untuk dimusuhi. Bicara tentang syariat, khususnya terkait ekonomi, kata-kata syariat secara formal di dalam peraturan perundang-undangan kita sesungguhnya sudah ada sejak tahun 2008. Karena ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Jadi jelas judulnya itu perbankan syariah sejak tahun 2008. Jadi sudah biasa di negara ini berbicara tentang syariah dan sudah teruji sejak 2008 sampai sekarang. Tidak ada masalah perbankan syariah, tidak menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi ini perlu kita manfaatkan
ciptakan untuk menjadi pintu masuk, menjelaskan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa sesuatu yang berbau syariah itu tidak ada masalah di negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Secara sistem, perbankan syariah ini sudah teruji dan bahkan dipraktekkan di negara-negara yang tidak negara Islam. Sistem keuangan syariah itu berjalan berkembang maju justru di Inggris, di perguruan-perguruan tinggi di Australia, di Amerika. Kita aja yang mungkin termasuk yang hadir ini yang kurang update saya. Para ustaz dan ustazah sekalian, dalam surveinya OJK sudah bikin survei terkait perbankan syariah ini. Ternyata tingkat literasi bangsa ini terhadap perbankan syariah kurang dari 9%. Artinya yang paham tentang perbankan syariah, khususnya keuangan syariah umumnya, itu tidak sampai 10%. Tentu saya berharap yang hadir ini semua paham tentang perbankan syariah. Bayangkan negara mayoritas Islam, kira-kira 230 juta penduduknya umat Islam, tapi tidak sampai 10% yang paham tentang keuangan syariah, khususnya perbankan syariah. Dan itu berbanding lurus dengan share perbankan syariah di perbankan secara umum di negara ini. Jadi perbankan syariah itu share-nya di perbankan nasional itu hanya di kisaran 6%. Jadi 94% itu dana-dana itu adanya di perbankan konvensional. Cuma 6% saja. Dan itu berbanding lurus tadi, ternyata memang tidak sampai 10% bangsa Indonesia ini memahami tentang keuangan syariah. Padahal dia sudah ada sejak tahun 1992 lahirnya Bang Muhammad, lalu undang-undangnya 16 tahun kemudian baru lahir tahun 2008. Salah siapa? Salah orang kafir. Nyalahkan orang Cina. Apa namanya? Tepuk dada, hanya selera. Siapa yang salah? Ternyata pemerintah sudah menyiapkan fasilitas untuk umat Islam terkait melaksanakan prinsip-prinsip syariahnya. Cuma kenapa tidak ada sambutan? Nah, ini mungkin momentum ini ke depan akan menjadikan kita bersungguh-sungguh untuk ikut berkontribusi menumbuh kembangkan industri keuangan syariah kita. Karena semuanya sudah disiapkan oleh pemerintah, disiapkan oleh negara kita. Bahkan OJK sudah bikin roadmap bagaimana agar industri keuangan syariah ini terus berkembang. Nah, sekarang tinggal kontribusi kita. Adapun komentar-komentar yang biasa sering kita dengar, perbankan syariah ini sama saja sama perbankan konvensional, selalu itu yang muncul. Silakan saja. Dan secara objektif mungkin ada benarnya. Sebagian itu sama saja. Tapi kan harus kita pahami juga bahwa bank syariah ini kan baru masuk Islam, mu'alaf. Masa dituntut terus berperilaku seperti ulama yang sudah lama sudah belajar Islam? Kalaupun ada kurangnya, tampillah kita untuk mengisi kekurangan itu. Sama-sama
kita perbaiki. Bagi negara ini, kalau persentasenya sekarang 6% syariah, 94% konvensional, lalu berubah berbalik, syariah menjadi 96% misalnya, lalu konvensionalnya menjadi 6%, bagi negara itu tidak ada masalah. Sepanjang uangnya masih muter-muter di Indonesia. Yang jadi masalah itu seperti apa yang dilakukan oleh bandit-bandit ekonomi Indonesia. Ambil uang banyak-banyak di sini, dibawa ke Singapura. Udah tahu udah begitu, Singapura nggak tahu diri lagi. Ulama kita datang ke sana diusir pulang. Untung yang punya uang di Singapura bukan para ustaz. Kalau para ustaz itu udah ditarik gitu semua. Tapi biasanya para ustaz itu nggak kaya-kaya ya seterusnya. Orang Islam Indonesia itu nggak kaya-kaya. Susah orang Islam di Indonesia itu kaya. Kenapa? Karena sistem ekonomi kita itu ribawi, bertolak belakang dengan apa yang kita yakini. Selagi sistem ekonomi kita itu masih didominasi oleh sistem ribawi, secara teologis kita ini, umat Islam ini, posisinya adalah berperang dengan Allah dan Rasulnya. Fa'illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau tak mau berhenti mengerjakan riba, sisa-sisa riba itu, maka umumkan. Nabi disuruh umumkan kepada orang-orang itu bahwa perang dengan Allah dan Rasulnya. Kapan menangnya kita? Makanya umat Islam di Indonesia ini susun aja 100-200 orang kaya di Indonesia. Nggak cukup, nggak sampai segini orang Islam yang kaya dalam masuk 200 itu. Selebihnya orang-orang. Maka jalan ini jalan yang disetujui, dilindungi, dipayungi oleh undang-undang untuk mengembangkan sistem keuangan syariah. Dan memang secara teoritis keuangan syariah ini mengandung nilai-nilai keadilan, profit and risk sharing, untuk dibagi sama, rugi sama-sama dipikul, balik modal tidak ada yang dibagi. Adil. Kalau konvensional, bapak berhubungan dengan bank konvensional, gagal bayar, rugi, tumpur, disita agunan bapak, sudah jatuh, ditimpa tangga, lalu sesudah itu mati. Dan keadilan. Tapi itulah sistem yang berlaku secara global. Nah, peluang sekecil apapun harus kita manfaatkan, karena peluang ini dilindungi oleh, dipayungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai gambaran, walaupun perbankan syariah menganut sistem hasil dibagi, rugi dibagi, tapi sejak ada bank syariah tahun 1992, belum pernah sekalipun bank syariah itu berbagi rugi. Tetap berbagi hasil. Jadi kadang-kadang mendengar bagi rugi, gawat Ustaz. Kalau bagi ruginya ngapain? Enak bank konvensional, pasti dapat bunga. Padahal akibat sistem itulah yang menyebabkan ekonomi kita, ini kajian di LPS, Lembaga Penjaminan Simpanan, pasti siklus 10 tahunan akan ada masalah keuangan ini. Tidak besar, kecil. Untuk jangka 20-30 tahun akan ada masalah besar. Kenapa? Karena uang terus bertambah. Begitu besok matahari terbit, maka uang berbunga, uang bertambah. Sementara barang dan jasa tidak bisa bertambah kecuali melalui proses yang panjang. Sehingga terjadi ketidakseimbangan antara pasar uang dan pasar barang. Itulah yang disebut dengan inflasi.
Jadi uang ustaz-ustazah itu tiap tahun terus menurun nilainya. Makanya kalau ibu-ibu ingat, tahun 70 harga beras itu 50 perak sekilo. Tahun 70. Sekarang berapa beras kilo? Sudah 10-11 ribu. Memang naiknya gaji awal, tapi harga barang pun naik. Coba banding sama harga emas. Berapa harga emas tahun 70? Berapa harga emas sekarang? Nilai uang itu hilang, dimakan, terlampau cepatnya tumbuh pasar uang, sementara pasar barangnya lambat mengikuti. Itu sistem dibawa. Makanya ini harus diperbaiki. Kalau sistem bagi hasil, ada hasilnya baru dibagi. Atau lebih jelasnya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan transaksi real. Al-bai' itu kan transaksi real, harus ada barangnya. Wa harrama riba, dan mengharamkan transaksi keuangan yang ada kelebihannya, riba. Para ustaz dan ustazah sekalian, dan itu terkonfirmasi. Pemerintah bermaksud akan mengeluarkan undang-undang redenominasi. Nanti uang kita dihilangkan 0,3. Kenapa? Udah suaranya aja besar bahwa uang kita ini. Memang hebat uang kita ini, 1 juta, 2 juta, tapi nilainya nggak ada. Di ASEAN kita paling rendah nilai tukarnya, kita 14 ribuan per 1 dolar. Sama Malaysia aja kalah. Malaysia 3.500 per 1 rupiah. Jadi karena terlalu besar suaranya, supaya agak keren dikit ya kan, yang 1 juta nanti jadi 1.000. Tapi kalau sistemnya seperti ini, 20-30 tahun ke depan akan berulang lagi, akan membesar nilainya, nominalnya, tapi nilainya ketinggalan. Jadi memang seminar hari ini harapannya bisa membangun kesadaran kita bahwa sistem yang kita miliki itu adalah sistem yang terbaik, yang cocok buat kita, dan itu harus diikhtiarkan dengan segenap daya dan upaya kita agar terjadi pergantian sistem secara konstitusional. Kita berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, oleh negara kita. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin akan ada, kalau berminat akan ada seminar yang lebih dalam terkait tentang keuangan. Tapi pada hari ini kita padakan demikian, dan nanti akan dijelaskan sama Ibu Mawasi beberapa skim-skim yang ada di perbankan syariah untuk tambahan pengetahuan dan wawasan buat kita semua. Untuk itu saya dari mewakili rakyat sekaligus wakil rakyat mengucapkan terima kasih kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan yang berkenan bekerjasama untuk mengadakan acara seperti ini. Sudah mungkin yang ke-5 atau ke-6 kali untuk berbagai lapisan segmen untuk membangkitkan kesadaran umat bahwa kita harus berkontribusi maksimal untuk membangun ekonomi bangsa dan negara ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.